di surga, Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepadamu pada pagi hari ini, Tuhan. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, Tuhan, pada pagi hari ini dalam menjadi persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami memohon Engkau memimpin setiap kami melalui Roh Kudus-Mu yang ada di dalam kami, Tuhan. Layakan setiap kami, Tuhan, yang datang dengan kerinduan pada pagi hari ini. Kami berdoa, Tuhan, dalam nama Yesus Kristus, kiranya ibadah pada pagi hari ini, Tuhan, hanya untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari kita menaikkan setiap pujian kita dekat padamu. Setiap kita semuanya ulang sebagai
hidup kembali. Mari kita lebih lanjut untuk memuji Tuhan. Mari kita katakan Dia adalah Raja kita.
Yesus, Engkau yang terbaik dalam hidup kami ya Tuhan. Itulah ungkapan hati kami yang terdalam. Dan itulah juga kerinduan kami terhadap Engkau ya Tuhan, agar selalu kami menikmati kebaikan-Mu dalam masa-masa kami hidup di dunia ini ya Tuhan. Karena itulah Engkau turun ke dunia, mati di kayu salib dan bangkit hari ketiga. Sekarang ada di dalam hati kami masing-masing. Melalui kejadian itulah dan kami percaya, maka setiap saat, setiap waktu kami benar-benar merasakan kebaikan-Mu. Bukan sekedar di mulut ataupun di otak, tetapi dengan iman dalam hati kami. Bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami, yang menurut dunia itu adalah kutuk atau penderitaan. Tetapi karena kami percaya Engkau baik, dan maka terjadilah kebaikan itu. Itulah inti daripada yang Kau kehendaki dalam kami menghadapi masalah kehidupan sehari-hari ya Tuhan. Kebaikan-Mu Engkau nyatakan dengan salib-Mu ya Tuhan, dan kebangkitan-Mu. Untuk pagi hari ini Yesus Kristus Tuhan, mohon Engkau celikan mata rohani kami. Juga kami mohon Engkau nyatakan diri-Mu ya Tuhan pada kami semua. Sebab dalam diri kami anak-anak-Mu yang mengaku percaya dalam nama-Mu, setia beribadah, setia berdoa, setia menyembah Engkau. Tetapi kenyataannya belum tentu benar-benar klik dengan Engkau. Belum tentu benar-benar merasakan kebaikan yang Kau maksudkan itu. Pada umumnya kami merasa kebaikan-Mu karena Engkau mengabulkan doa-doa kami. Engkau memberi kesehatan kepada kami, memberi bisnis yang maju kepada kami, dan seterusnya, dan seterusnya. Untuk itulah ya Tuhan, kami mohon pagi hari ini, singkapkanlah diri-Mu Tuhan. Kepada mereka-mereka yang sementara ini kecewa, gelisah, putus asa, bosan mengikuti Engkau. Tiap hari, pagi hari, diwajibkan berdoa, minggu datang berkumpul di gereja, dan seterusnya. Jenuh Tuhan. Kenapa terjadi seperti itu? Mohon Tuhan singkapkanlah. Tapi sebagian lagi yang kecil itu, saudara-saudara kami yang bisa menikmati kebaikan-Mu, kasih-Mu, kedahsyatan-Mu dalam hidup kami, yang walaupun dalam kenyataan hidup kami menghadapi banyak masalah dan persoalan. Tidak ada kata-kata jenuh dan bosan dalam diri mereka yang sudah benar-benar menerima Engkau dan berjumpa dan mengenal Engkau secara pribadi. Tidak ada rasa jenuh dan bosan, tidak ada rasa kecewa atau apapun yang sifatnya negatif itu. Inilah perbedaan antara anak-anak-Mu yang sudah benar-benar percaya, klik dengan Engkau, dan yang lain adalah belum. Itulah tandanya ya Tuhan, kami yang sudah mengenal Engkau tidak pernah sedetik pun merasa jemu kepada Engkau, dan tidak pernah sedikit pun sukacita-Mu lepas dari kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Nyatakan diri-Mu lebih lanjut kepada jemaat di tempat ini. Di dalam nama Yesus Kristus yang siap membuka hati, baik yang merasa jemu menjadi orang Kristen, ataupun yang benar-benar sudah klik dengan Tuhan, sehingga damai sejahtera, sukacita senantiasa menaungi anak ini. Dalam nama Yesus Kristus yang siap membuka hati untuk terima firman dan kebenaran Tuhan, katakan amin. Ya, silakan duduk saudaraku. Dalam pengalaman hidup saya, ya, ini gak usah mengungkapkan saudara semua, saudara.
Saya lahir baru, saudara. Dulu saya orang dunia, ya. Akhirnya karena sesuatu masalah lahir baru, sungguh-sungguh dalam Tuhan, ya. Sungguh-sungguh, saudara, ya. Berbagai langkah saya, ya, yang saya pernah saksikan, semua menunjukkan kesungguhan saya, ya. Termasuk saya pernah yang ekstrim itu selama hampir 100 hari, saudara, berbahasa roh terus, saudara, ya, di kantor, ya, seperti ngantor gitu, seperti jam kantor, ya, siang makan minum masuk kamar lagi, terus entah itu bahasa roh dari mana nggak tahu, yang penting mulutnya muncul gitu, yang ngomong terus, nanti berhenti lagi. Itu salah satu, ya. Terus berpuasa dan sebagainya, ya. Puasanya itu 3 hari 3 malam, saudara, nggak makan dan minum, ya. Itu berkali-kali, saudara. Yang namanya baca ini berulang-ulang. Ya, itulah pengalaman saya, ya. Dan ada beberapa lagi yang lain, ya. Jadi saya mengakui, bukan meninggikan diri. Kenyataannya memang begitu, sungguh-sungguh, dan usaha semua saya lepaskan, ya, karena saya kagum akan kebaikan Tuhan dan kuasanya yang maha dahsyat. Nah, bertahun-tahun, saudaraku, jujur saja saya mengalami hal itu, tetapi gak pernah mengalami damai sejahtera yang sekarang saya rasakan, ya. Dulu merasakan damai kalau datang ke gereja, ya. Apalagi kalau KKR, ya, hamba Tuhan yang besar. Saya sampai ke Semarang, ya, ke Solo, ke Jogja, ngejar-ngejar hamba Tuhan yang katanya punya nama yang dahsyat, ya, diurapi Tuhan. Saya datang, pulangnya menggebu-gebu, semangat, damai, sukacita, dan seterusnya. Tetapi nggak lama melempem lagi, turun lagi. Ya, ternyata menghadapi hidup gini harus gimana? Nggak bisa apa-apa, ya. Tapi nanti dicas lagi, ya, ikut-ikut temen lah, ikut cool. Buka firman, Tuhan ngomong, semangat lagi. Menghadapi kenyataan, jatuh lagi, ya. Kepengennya hidup terus di gereja, tapi kenyataannya terus ke gereja, ikut kegiatan macam-macam pun tetap lepas lagi, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu berjalan 20 tahun, saudara, kurang lebih, dari 95 sampai 2015, ya. Secara fisik nggak kurang, dalam pengertian dikiranya ya rohani, benar, saudara, ya. Tetapi di hadapan Tuhan saya mengakui, dan sekarang saya jujur bahwa ternyata belum seperti yang Tuhan maksudkan, yaitu menjadi anaknya yang benar-benar mengenal Dia. Nah, ya, itulah pengalaman saya, dan saya percaya, ya, di sini pun banyak seperti itu. Pulang gereja, belum keluar dari gereja, baru di depan halaman itu, baru keluar sebentar, sudah puyeng lagi, ribut lagi dengan istri atau suaminya, dan seterusnya, dan seterusnya. Kenapa seperti itu, saudara? Ya, padahal Tuhan berjanji, ya, di dalam Mazmur, ya, coba 16 ayat 11 dibuka. Ya, ini Mazmur yang pernah berbicara, ya, dalam kekolengan saya ini muncul. Ya, ayo kita baca bersama-sama, ya. Terus istimewa yang koleng, puyeng, ngumet. Ini bukan cerita duit, ya, saudara. Cerita roh di dalam. Uangnya banyak dan lain-lain, benar, tapi belum tentu orang itu mengalami ini. 2, 3. Engkau memberitahukan kepadaku jalan kehidupan. Di hadapanmu ada sukacita berlimpah-limpah. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ulangi, ya, ulangi dengan hati baca. Benarkah kita sudah mengalami ini? Jujur saja di hadapan Tuhan. Kalau nggak jujur, nggak mungkin, saudara. Karena Tuhan menghendaki kejujuran dan kerendahan hatian di hadapannya dan di hadapan manusia.
Ya, jadi saat membaca ini, apabila memang sudah ngalami, ya amin, ya, nggak salah. Tapi akan menunjukkan tanda-tandanya. Juga yang belum ngalami akan menunjukkan tanda-tandanya. Ya, kita baca lagi. 2, 3. Ya, jadi dalam ayat ini ada 3, ya, 1 hal yang sangat penting dan 2 hal hasilnya. Apabila kita benar-benar mau mengikuti jalan yang Tuhan berikan, yaitu jalan kehidupan. Maksudnya kehidupan bukan suruh jualan ayam goreng, suruh bikin tahu masak, bukan. Ini jalan suruh jadi karyawan, suruh jadi bos, bukan. Ini jalan kehidupan di sini maksudnya kehidupan rohani, saudara. Ya, walaupun ini di Mazmur, ya, saya ulangi, jalan kehidupan ini bukan jadi pegawai negeri, jadi swasta, pengusaha atau karyawan, bukan. Jalan kehidupan ini jalan menuju kehidupan rohani, ya saudaraku. Ini penting sekali. Jadi kekristenan ini ceritanya tentang rohani, saudara. Dunia itu menyusul, ya, tentang hal-hal hati yang hubungannya dengan kehidupan, hayat rohani itu. Ya. Ingat dulu nomor 1. Nanti lainnya menyusul, saudara. Karena Allah kita maha berkuasa, maha dahsyat. Kekuatannya luar biasa, kemampuannya, penciptaannya di luar akal manusia. Jadi kita ikuti saja metode yang Dia tunjukkan kepada kita. Yaitu yang kita pelajari dalam keseharian kita adalah hal-hal hubungannya dengan apa? Rohani. Ya, ini rohani nggak bisa dipakai dengan mata telinga fisik, tapi dengan hati. Maka disebutkan, ya, harus dengan iman baru berkenan kepada Tuhan. Kalau belum beriman atau tidak memakai iman tapi pakai panca indera biasa, nggak mungkin berkenan kepada Tuhan. Dan tidak mungkin yang di bawah itu, ya, hasilnya itu apa? Di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah, di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Nah, setelah kita mau belajar dan dasarnya adalah hal rohani, maka di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah. Jadi sukacita melimpah-limpah, ya. Ya, makasih. Perhatikan ini, saudara. Ya, setelah kita mengerti bahwa kehidupan ini bukan jasmani, bukan duniawi, ya, sekali lagi bukan masalah suruh kerja apa, usaha apa, jadi TNI apa jadi swasta, pegawai negeri apa gimana, bukan. Ini hal kehidupan roh, ini hayat. Ya. Setelah ngerti ini, mau belajar, nanti hasilnya ada sukacita melimpah-limpah. Tetapi sebelum mendapatkan sukacita yang melimpah-limpah, di depannya ini ada apa? Kata-kata apa ini? Di hadapanmu ada sukacita melimpah-limpah. Jelas ya, saudara? Di hadapanmu. Ya, bukan di hadapan yang lain, saudara. Jadi selalu ini hadapan dengan Tuhan. Klik terus dengan Tuhan. Maka dilambangkan kita sebagai mempelai Kristus, seperti suami istri, klik terus, deket terus gitu. Hanya masalahnya kalau dengan suami istri, kliknya bisa klik berantem dan klik berdamai. Kalau ini Tuhan maunya berdamai terus di hadapan Dia. Ya, jadi sukacita melimpah-limpah. Ini hubungannya adalah bila kita terus menikmati hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Nah, sekali kita sadar diri, bukan sadar Tuhan, masuk ke dalam kenyataan yang dilihat,
Yang muncul adalah imannya melempem, alias gelisah lagi di sini. Ya, kacau lagi, cepat marah, tersinggung, materi, seks, apalah semacam-macam itulah kedagingan itu hasilnya. Karena hidup tidak selalu di hadapan Tuhan, tidak selalu klik dengan Tuhan. Ya, jadi perhatikan, adalah satu kebohongan kalau ngomong saja nikmat jadi orang Kristen senang. Ya kalau usahanya diberkati, dasarnya itu ya banyak saudara. Ya, tapi kalau ngomong sesuai dengan ini tidak mungkin. Ya, tapi kalau dasarnya di arah materi kehidupan ini tentang duniawi, ya memang kalau pas diberi untung banyak, sukses selalu, anaknya baik-baik semua, usahanya lancar apa sehat, ini ya seneng, betul, tidak salah. Ini ikut kepercayaan lain kalau fokusnya adalah hal-hal dunia. Ya. Dan yang kedua, perhatikan saudara. Ayo baca 2, 3. Di tangan kananmu ada nikmat senantiasa. Ulangi 2, 3. Di tangan kananmu senantiasa. Ya, jadi ini ada dua ini. Di hadapanmu berarti ini secara pribadi langsung hadapan. Kalau di tangan kananmu ini hubungannya dengan kuasa. Ya, satu punya hubungan yang benar-benar klik dengan Tuhan, maka melimpah dengan sukacita. Ya. Kedua, ya, bila kita percaya akan kuasa Tuhan, maka nikmat senantiasa. Ya. Senantiasa loh saudara, bukan sekali-kali sewaktu-waktu. Nah ini, jadi kekristenan ini sebetulnya gampang bagi yang tahu dan mau praktek. Dan ini hubungannya dengan Roh Kudus saudara. Walaupun saudara tahu, kepengin, ya, rindu, tapi untuk klik dengan Tuhan itu semua Roh Kudus, bukan kemampuan saudara, juga bukan kehebatan pengkhotbahnya, tapi klik antara Tuhan dengan Anda. Ya. Jadi dua langkah ini saudara. Ya. Selalu orang itu berhadapan dengan Tuhan, arti terus ada hubungan pribadi dengan Tuhan, maka akan sukacita melimpah. Dan di tangan kananmu, dan dalam menghadapi suatu hubungan itu selalu yakin bahwa Tuhan Maha Kuasa. Amin. Nah, jadi ini baru klik dari nanti jalan ini. Nah, inilah sebetulnya rahasia, ya, yang berabad-abad saudara sudah dinubuatkan di Mazmur ini. Tetapi waktu itu memang waktu ditulis ini baru nubuat, belum terjadi. Ya. Tapi sekarang setelah Yesus mati di kayu salib dan bangkit hari ketiga, setelah terjadinya salib Kristus 2000 tahun yang lalu, maka ini sudah tergenapi di zaman sekarang ini. Jadi kita sebetulnya semua saudara, besar kecil ya semua ya, sudah diberi kesempatan untuk selalu berhadapan, mengenal Tuhan, intim ya. Hasilnya melimpah sukacita dan percaya akan kuasa Tuhan, maka hidupnya akan nikmat senantiasa. Kalau orang dunia saudara akan ngecek ya, salah satu hal yang kecil. Tapi kalau sudah mengenal kuasa Tuhan dan hidup dalam hadiratnya, apapun yang diperhadapkan di hadapan kita, dengan ucapan syukur bahwa makanan ini adalah untuk kekuatan tubuh kami, yang kelanjutannya untuk memuliakan Engkau dalam hidup kami. Aku bersyukur makanan ini dalam nama Yesus, kuduskan, sucikan. Maka apapun yang di hadapan kita, nikmatnya melebihi yang jutaan itu.
Amin. Ini mengalami setiap saat. Ya, walaupun hanya dengan kecap manis misalkan, tetap ya, karena bukan tujuan makanannya. Saya makan tujuannya supaya fisik saya sehat untuk kemudian memelukkan Tuhan, memuliakan Tuhan, hidup di hadapannya. Jadi fokusnya bukan fisiknya ini materi masakan di sini, ya, tetapi hati kita yang tertuju kepada Tuhan. Sudah mengerti, saudaraku, ini ya penting sekali ini. Ya. Kalau enggak ketemu. Nah, sekarang hal tersebut sudah terjadi di zaman kita, yaitu Yesus sudah mati di kayu salib. Ya. Kita sudah bisa menikmati hal tersebut. Ya. Nah, tetapi kenyataannya, saudaraku, tetap belum banyak yang bisa menikmati hal tersebut. Ya. Menikmatinya karena materinya yang dicukupi, kesehatan, sebagainya dan sebagainya. Ya, pagi hari ini kita akan belajar ya, apa yang diperlukan dari sudut kita, ya, dari sudut Tuhan sudah selesai, ya, sudah selesai. Ya, waktu dia di kayu salib, pada saat terakhir dia mau berseru, sudah selesai. Ya, dan dia menyerahkan nyawanya. Sekarang tinggal kita, ya. Semua sekarang tinggal kita. Yesus sudah selesai 2000 tahun yang lalu. Sekarang sekali lagi tinggal tanggapan kita. Ya. Nah, ini menentukan sekali. Ya. Saya mohon saudara jangan ngeyel, jangan punya cerita sendiri, ya, jangan punya anggapan sendiri. Buka hati, dinetralkan, saudara. Ya, kalau mobil itu dinolkan, dinetralkan, jangan dimasukkan Versnellen. Ya. Lepaskan, ya. Jangan ngotot, jangan punya pandangan sendiri-sendiri. Ya. Pengertian-pengertian yang dulu lepaskan, doa sama Tuhan. Tuhan, Roh Kudus, hidupku selama ini ternyata jemu ikut Engkau. Saya masih bertahan sampai hari ini karena saya takut mati masuk surga, mati masuk neraka. Ya. Tetapi yang Kau kehendaki adalah bukan itu. Yang Kau kehendaki adalah hubungan dalam keseharian kami. Dan kami belum bisa nyatanya. Untuk itu Tuhan, Roh Kudus, saya buka hati untuk menerima ini. Sehingga saya bisa menikmati hubungan itu dan selalu damai dan senantiasa ada sukacita. Aku siap membuka hati. Ya, kalau yang siap, jaminan Tuhan suatu saat pasti menjamah saudara. Tetapi kalau yang masih ngeyel, nggak terima, wah ini itu, wah itu terlalu ngayal-ngayal, awang-awang, kenyataannya kita perlu ini, perlu itu di dunia dan sebagainya. Apalagi itu bagi orang pendeta sih bisa ngomong begitu. Nah, kalau saya ini pengusaha, saya ini, saya itu nggak bisa. Nah, kalau sampai seperti itu nggak mungkin bisa ketemu. Jadi ketemu nggak ketemu ini semua ada di tangan saudara. Di samping Tuhan ya berkiprah. Ya, tapi pada dasarnya dia sudah selesai di kayu salib. Nah, apa yang diperlukan? Hanya satu, saudara. Nggak banyak, saudara. Satu saja. Ya. Apakah yang satu itu? Nah, saya akan jelaskan begini, saudara. Pada awal perjanjian ya, Yesus mati di kayu salib, ya, itu sebetulnya saudaraku hanya ada satu liturgi. Ya. Kalau sekarang ada 7 kalau nggak salah perayaan. Ya. Kalau sekarang ada baptisan, ya, ada pernikahan, ya, ada Paskah,
ada Natal ya, kira-kira sekarang ada 6 apa 7 yang dirayakan. Ya. Tapi pada zaman Yesus ya, setelah mati, awal-awal kekristenan itu hanya ada satu, saudara. Hanya ada satu. Apakah itu? Ya, kita buka Ibrani, bukan Ibrani, 1 Korintus 11 ayat 20. Ya, kita baca ya. Ini sebetulnya ini saja. Namanya pernikahan, Natal ya, enteng-enteng sajalah. Tapi bobot yang paling berbobot adalah ini. Ya. Kita baca ya. 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Ya, jadi kita ikut Tuhan sebetulnya hanya ini saja yang harus diingat dan dirayakan dalam hati kita masing-masing. Ya. Bukan sebulan sekali seperti kita nanti perjamuan kudus. Harusnya setiap saat. Ya. Ini menyatakan tentang kematian Kristus dan kebangkitannya. Ya. Sebab tanpa kematian ini kebangkitan tidak mungkin terjadi. Ya. Ini yang terus-menerus saudara syukuri, saudara terima, syukur Tuhan, ya, pengorbananmu di kayu salib menjadikan dosa-dosaku diampuni, dan aku menjadi anakmu. Aku bersyukur, aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Inilah harta yang paling luar biasa, ya, yang bisa aku terima hanya di dalam engkau. Tanpa engkau nggak mungkin. Hidup kami selalu gelisah, nggak tenang. Tapi dalam engkau ada damai selalu. Itu semua karena karyamu di kayu salib. Ini saudaraku yang harus dirayakan, saudara. Bukan sekali lagi, sebulan sekali, bukan. Ya, bukan seminggu sekali. Setiap saat di sini merayakan perjamuan kudus, mengingat pengorbanannya, ya, kematiannya, ya, dagingnya. Ya. Itu kan disebutkan supaya dagingnya dimakan, ya kan? Ada itu di situ. Dan minum darahnya supaya ada penyatuan di sini, bersatu, ya, dengan Dia. Bukan hanya amin-amin toh, saudara, bersatu dalam kematiannya dan dalam kebangkitannya. Lambangnya itu makan dan minum. Kalau kita makan kan menyatu, yang dimakan, ya, yang diminum juga masuk ke dalam tubuh kita, menjadi bagian dari kita. Betul? Kalau tadi pagi kita sarapannya mie goreng, ya sekarang yang diproses, yang menyatu dengan kita, ya gizi dari mie goreng itu. Di dalamnya campurannya apa saja, ada telur, ada mungkin udang, apa ya, itu campur, disitulah gizinya muncul, diserap oleh kita. Makan adalah begitu, dan minum pun sama. Jadi saudaraku, sekali lagi ya, kita memperingati perjamuan kudus ini setiap saat, setiap hari, setiap saat, nikmat. Cuma satu saja ini, saudara, ya, nggak banyak. Ya.
Jangan semangat datang ke gereja kalau ada perjamuan kudus secara fisik begini. Ya, kalau belum ke fisik, belum mengalami, rasanya kurang. Walah, salah pengertian, saudara. Wah, saya kok tadi nggak ikut perjamuan kudus ya, saya merasa berdosa. Saya masih berkurang, rasa berkurang. Padahal bukan itu, bukan fisiknya nanti ini, perjamuan ini bukan, ini perlambangan ini, saudara. Lambang, ya, lambang akan darah dan dagingnya. Tapi iman kita loh, saudara, yang penting bahwa pengorbanannya dan kebangkitannya, aku sudah menyatu dengan hal tersebut dan aku bersyukur, berterima kasih. Ya. Berapa persen orang Kristen yang sungguh-sungguh dalam Tuhan? Termasuk dulu saya juga nggak ngerti ini, saudara. Ngertinya semangat terus. Ya, semangat menginjil, semangat belajar, sekolah lagi, ikut seminar ini, seminar itu. Wah, semangat tepol. Tapi nggak ketemu. Ya, setelah Tuhan singkapkan, baru ngerti. Oh, ternyata hanya ini. Awal-awalnya itu sebetulnya yang harus diingat, yang dirayakan ini. Ya, bukan macam-macam, bukan seperti ini. Makanya saya pernah berulang-ulang ngomong, kalau saya, pribadi saya, bukan anti Natal, bukan. Harusnya perayaannya itu di Paskah. Karena ini kejadiannya, ada dasarnya. Yang selalu diingat, bukan saat selalu ingat Tuhan Yesus lahir, bukan. Itu kan kita manusia. Tapi rohani itu selalu ingat akan kematiannya dan kebangkitannya. Ya. Nah, ingat selalu ya bahwa kematiannya dan kebangkitannya menjadikan aku bersatu, ya, sinergi, nyatu dengan satu pribadi. Kalau sudah seperti itu, ya, kalau benar-benar ini sudah klik, ya, hati kita penuh dengan Dia, dengan berkat-berkat rohaninya, buah roh, saudara. Muncul damai, sejahtera, sukacita. Nah, ini jebakannya. Banyak dari kita setelah klik dengan Tuhan, kalau melimpah dengan ucapan syukur dan terima kasih dan selalu ada sukacita. Ya, ini contohnya. Ya, istri saya tiap pagi ini bangun, saya kan bangun duluan, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Selalu begitu, mengungkapkan dari dalam. Haleluya. Nah, betul, haleluya. Tuhan baik, amin, Tuhan baik, dari dalam sini. Nah, dulu enggak, saudara. Sekarang belakangan, haleluya terus, puji Tuhan terus. Tuhan baik ini dalam hatiku. Nah, kembali ke masalah tadi. Harus menghargai karya salib Kristus. Ingat ya, salib Kristus, pengorbanannya bukan salibnya. Kalau salibnya dulu banyak orang yang mati di salib. Karyanya, kesediaannya dia mati, ya, dan bangkit hari ketiga. Sekarang ada di dalam kita. Nah, ini sering harus diakui ada jebakan, ya. Bukan jebakan, kita kadang-kadang ya ke bawah. Karena ada damai sukacita senantiasa, jadi kita menikmati, ya. Padahal itu hasil, harusnya fokusnya terus di hadapan Tuhan. Nah, ini sering di situ, saudara. Akhirnya tertidur di situ, nyaman rohani, puji Tuhan, aku bersyukur, berterima kasih. Ya memang sebetulnya nggak salah. Tapi lama-lama kita kebawa ke situ, dan Tuhan tidak suka. Harus dikembalikan ke hadapannya, kembali fokus kepada hadapan Dia. Ya, klik dengan Dia. Kembali harus mengakui, menghargai karyanya di kayu salib. Ya, jangan akhirnya karena sudah diberkati rohani sekarang kita kejebak masuk kenikmatan rohani. Nah, itu salah, saudara. Mandek nanti kalau begitu. Ya, jadi ada jebakan-jebakan. Makanya puncak daripada bapak rohani kita yang namanya Abraham, ujian terakhir, ada 4 kali ujian.
ujian terakhir itu pengorbanan Ishak. Ishak itu lambang berkat rohani yang dijanjikan. Setelah dewasa kok suruh dibunuh, dan Abraham taat menyerahkan Ishak ya di Gunung Moria itu. Yang keempat itulah yang terakhir. Bapak selanjutnya memberkati ya Abraham, dan kita sebagai anak rohani Abraham, kita pun harus seperti itu. Jadi sekali lagi ya saudara, yang belum klik dengan Tuhan, berdoa dan kembalikan hati kita untuk menghargai salibnya ya. Dan ini semua hubungannya dengan rohani. Dan yang kedua, yang sudah klik juga kembalikan ya, janganlah kita terpancang dengan berkat rohaninya, tetapi fokus kembali kepada pribadi Tuhan. Ya, di situ nanti akan ditingkatkan lagi, saudara. Ya, ditingkatkan lagi. Ya. Sehingga apa hasilnya? Matanya itu diberi mata Tuhan, telinganya diberi telinga Tuhan. Bukan secara fisik ini maksudnya. Maksudnya itu yang dipandang itu bukan secara fisik yang kelihatan, tetapi di belakang itu Tuhan mau ngomong apa. Ya, jadi selalu hubungannya itu apa yang Tuhan ingin katakan melalui apa yang saya pandang, ya, apa yang saya dengar. Selalu itu begitu. Jadi yang muncul itu panca inderanya ini panca indera Tuhan, saudara. Ya. Makanya salah satu tanda ya, yang sangat jelas ya, apabila kita benar-benar masuk ke dewasaan rohani, ya, dipuji yang gak bangga, yang gak ingin dipuji, yang gak ngerasa pinter, yang gak ngerasa bodoh, yang gak melebihi yang lain dan sebagainya. Kenapa? Selalu fokusnya kepada indera Tuhan Yesus. Tadi seperti dia hidup di dunia, tenang terus. Jadi kalau masih ingin dipuji oleh manusia, merasa menikmati kebanggaannya. Oh, saya lebih hebat daripada si A. Ya, misalkan begitu. Saya lebih diberkati Tuhan daripada si B dan seterusnya. Itu belum klik dengan Tuhan, belum benar-benar masuk. Kalau sudah masuk itu beda sekali. Adanya hanya syukur ke Tuhan. Terima kasih Tuhan, ya dahsyat sekali Engkau. Gak pernah memikirkan ngubur-ngubur pendeta, gak pernah lagi. Kalau dulu betul waktu lahir baru pertama mendambakanlah hamba Tuhan. Kalau sudah klik dengan Tuhan dan terus hidup dalam hadapannya, yang didambakan terus Tuhannya, saudara. Bukan ke pendetanya atau pengkhotbahnya atau siapapun, bukan. Bukan berarti menghina orang itu, bukan. Tapi benar-benar fokusnya ke dia. Wah, hebat sekali. Dahsyat ya. Jadi kembali lagi ya, saudara. Diingat. Diingat ini bukan diingat-ingat seperti kita mengingat, oh saya ngeboni orang 3 juta, yang itu 10 miliar, yang itu 1 miliar, apa 2.000. Bukan mengingat di otak. Mengingat di sini adalah penyatuan kembali, remember. Ya, itu kembali, member itu keanggotaan. Menyatu dalam satu keanggotaan. Ya. Bukan cuma ingat-ingat saja, bukan. Menyatu dalam kejadian itu, yaitu salib Kristus. Ya, nanti sebentar kita akan rayakan hal tersebut, ya saudara. Sikap hatinya harus benar, ya. Sekali lagi, bukan karena ini jadi menyelamatkan, bukan, ya. Bukan ini jadi menjadi dewasa, ini bukan. Tapi imannya ini lambang ini loh, kematian dan kebangkitan Kristus yang menyelamatkan dan yang menjadikan kita dewasa di dalam Tuhan. Dewasanya itu adalah kalau klik dengan Tuhan. Ya, bukan karena banyaknya datang gereja atau semangat pelayanan, bukan itu. Nanti hasilnya memang kepenginnya hubungan dengan Tuhan, kepenginnya pelayanan, melayani apa yang bisa dilayani. Tapi kalau sekedar melayani bukan berarti itu sudah dewasa, bukan.
Secara organisasi benar, sudah dewasa. Ya semangat tiap hari ke gereja, baik nggak apa-apa. Tapi di hadapan Tuhan bukan itu. Ya sekali lagi saya bukan mengecilkan ya pelayan Tuhan di sini bukan. Termasuk saya tidak mengecilkan arti saya sendiri bukan. Tapi yang namanya bekerja untuk Tuhan itu harus klik dulu. Jadi saudara boleh sekarang melayani musik, tapi fokusnya harus tetap ke Tuhan. Aku mohon Tuhan menghargai karyanya di kayu salib. Bukan hanya kata pendeta dan kata firman. Amin harus di dalam aku. Aku mohon Tuhan. Ya tetap belajar musik. Ya, tapi fokusnya bukan ke musiknya. Fokusnya ke persekutuan dengan Tuhan. Dengan melalui penghargaannya kita kepada karyanya di kayu salib. Dan dasarnya adalah kasih Allah yang demikian luar biasa yang melampaui segala akal dan pikiran. Ya, kalau kita sekedar khotbah jadi rasanya dewasa, menginjil sudah dewasa, oh bukan, udah dewasa orang seperti itu, ya, karena salah arah. Seperti Marta, rasanya sudah hebat, padahal yang diperlukan adalah Maria, ya, yang duduk di kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Oke, demikian firman Tuhan untuk pagi hari ini. Kita sebentar akan memperingati khotbah ini dan kejadian 2000 tahun yang lalu, yaitu penyaliban Kristus dan kebangkitannya. Kita berdoa. Syukur dan terima kasih untuk pagi siang hari ini, di mana Engkau telah berbicara banyak kepada kami, menyingkapkan pengajaran-Mu, bahwa dalam hal percaya kepada Engkau dan menjadi anak-Mu adalah hal rohani, dan yang lain-lain duniawi itu semua adalah dampak atau hasil persekutuan kami dengan Engkau ya Tuhan. Kami diluruskan oleh firman ini, dan selanjutnya kami juga akan membuka hati kami dan fokuskan kembali kami kepada hal-hal yang dari Engkau yang rohani itu. Dan hal itu hanya bisa didapat lewat iman kami percaya akan perkataan-Mu yang tertulis di Alkitab ini. Terima kasih Tuhan. Dan juga kami sebentar akan memperingati karya-Mu di kayu salib, kematian dan kebangkitan-Mu, pencurahan roh, pencurahan darah-Mu dalam penebusan kepada dosa-dosa kami. Kami membuka hati kami. Sekarang kami tahu makna sesungguhnya dari perjamuan kudus ini yang kami setiap bulan rayakan di gereja. Tetapi sebetulnya yang Kau kehendaki adalah dalam kesetiap saatan kami merayakan perjamuan ini. Walaupun tanpa roti dan tanpa anggur secara materi, tetapi maknanya kami nikmati senantiasa ya Tuhan, kami hargai dan kami selalu ingat, yaitu selalu bersatu dalam kematian dan kebangkitan-Mu, kejadian 2000 tahun yang lalu. Terima kasih, kami membuka hati kami untuk menerima perjamuan kudus ini. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Tuhan terima kasih Tuhan. Sungguh Kau hadir, Tuhan hadir. Sungguh terima kasih. Kau disenangkan Tuhan. Sungguh Kau luar biasa. Dan kami berterima kasih untuk pagi hari ini Kau singkapkan rahasia terbesar, yaitu tentang pengorbanan-Mu di kayu salib. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menutup persekutuan. Kami akan mengucap terima kasih dengan pujian ini. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Terima
kuasa Engkau Yesus demikian mengasihi kami, dan Kau demikian merindukan kami kembali bersekutu dengan Engkau seperti di Taman Eden itu ya Tuhan, sebelum kami menerima dosa asal dari Adam. Untuk itu kami akan menerima dan sudah menerima dan mencerna firman-Mu pagi hari ini. Dan kami mohon Roh Kudus terus penyingkapan firman ini kepada kami, sehingga benar kami bisa mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dan kami akan menutup persekutuan pagi hari ini. Saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus Tuhan, yang telah menerima berkat kasih yang melimpah, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan juga penyertaan Roh Kudus dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya telah menerima dan terus menikmati persekutuan ini dengan iman, katakan amin. Ya.